and welcome to acara pertamanya Customer Relationship Masterclass dipersembahkan oleh Jatis Mobile. Saya Jessica dari Apiari yang akan menjadi host pada sore hari ini. Dan pertama-tama saya akan briefly introduce dulu tentang Apiari. Meanwhile, teman-teman yang baru masuk, feel free to fill in the attendee survey so we get to know you better ya. Jadi, Apiari adalah coworking space di Puri Indah. As you can see the picture, this is our space in Jakarta Barat. Misi kami adalah untuk membantu startup dan business owners untuk menjadi sukses di usaha mereka. Maka kami menyediakan one-stop solution dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah education, seperti workshop pada hari ini. Terus yang kedua adalah networking, yaitu networking session yang sering kita adakan untuk sebagai tempat bagi business owner untuk saling sharing pengetahuan, updates, dan opportunities. Dan yang ketiga adalah services, di mana kita menyediakan virtual office, pendirian PT, accounting, dan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman di sini memiliki bisnis dan membutuhkan bantuan, feel free to contact us via Instagram atau any social media, we're everywhere. So this masterclass, as I said, is presented by our wonderful partner, Jatis Mobile. Jatis is a digital communication and distribution company yang sudah berjalan selama 18 tahun dan memiliki lebih dari 500 corporate clients di berbagai macam industri dari financial services, communication, retail, otomotif, dan lain-lainnya. Jatis memiliki berbagai macam produk juga, termasuk omnichannel marketing, customer service dashboard bernama Coaster, dan chatbot bernama Coral. Jatis is also the first ever business solution provider of Facebook and WhatsApp di Indonesia. Nanti at the end of this event, Jatis we're gonna talk more about Jatis, and I would like to welcome Odi here from Jatis Mobile. Hey Odi. Hello everyone, thank you so much for having me here. Alright, so sebelum kita mulai ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, at any moment during this presentation, karena ini agak heavy topik nih soal customer journey mapping. Jadi kalau nanti ada yang mau nanya, silakan aja di komen di chat box. Nanti kita akan address all of the questions at the end of the event. And then di akhir acara akan ada something special by Jatis Mobile. So I hope you all will stick until the end. Di event ini kita akan membahas tentang, forget to. Okay, wait, let me stop. Di event ini kita akan membahas tentang customer journey mapping, dan Sabrina here, selaku digital marketing manager di Mindshare, akan memberikan guidance dan information tentang gimana sih kita bikin customer journey mapping untuk brand kita agar dapat meningkatkan pelanggan atau customer experience kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan spotlight-nya ke Sabrina. Silakan Sabrina. Hai semua, selamat sore. Thank you banget udah datang ke acara Customer Relationship Masterclass powered by Apiari and Jatis Mobile. Mungkin aku langsung mulai aja ya, boleh tolong di-share deckku biar nggak kelamaan kita, udah sore. Ya masih hawa-hawa liburan biasanya nih. Oke, mungkin aku mulai langsung aja. Aku kan dijelasin mengenai creating a customer journey mapping. Ini by the way decknya mostly in English, tapi nanti aku jelasinnya agak bahasa Indonesia, bahasa Inggris kali ya, mix-mix sedikit gitu. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di chat aja. Aku juga mungkin bisa jawab di tengah-tengah, depends on the questions. Oke, next. Ini sekilas tentang aku. Jadi right now I'm working at Mindshare Media Agency, handling Unilever brands semenjak 2019. Nah sebelumnya aku mostly itu di startup teknologi and media company di Jakarta dan New York. Kalau untuk New York itu dari tahun 2016 sampai 2019. Gitu. Jadi ini informasi sosial media aku. Gitu. Next. Ini adalah agenda yang akan kita run through. Jadi pertama adalah gimana sih kita bikin customer journey, lalu dari customer journey itu, karena kita saat ini kan kita fokus all in digital, social media and everything, how we identify that customer via di digital touch point. Terus aku akan run through mengenai apa sih social commerce. Nah, social commerce itu kenapa perlu run through? Karena especially pas COVID ini kan everything goes online, but we still have to sell our products. So
how the customers buy our product is right now the term is called like social commerce. And then we want to drill down lagi kalau salah satu social commerce, the way people buy and then find information is through WhatsApp. So I will have like a makeup case study on where the WhatsApp is aligned for your marketing funnel. Kalau aku kecepatan boleh dikasih tahu juga ya. Thank you. Next. Okay, let's start with creating customer journey. Next. Jadi apa sih customer journey? Itu basically adalah visual map di mana semua engagement atau semua touchpoint dari customer kamu dengan brand dan produk kamu. Jadi itu dari brand kamu itu di mana sih? Where is they know your information, how they find it, how they buy it, and then setelah dia beli, gimana caranya mereka tetap menggunakan dan membeli kembali sehingga dia mau loyal and then do like promotion word of mouth ini. Nah, customer journey ini sebetulnya akan panjang dan tricky karena dia itu dimulai dari awareness hingga advokasi. Jadi awareness, interest, purchase, retention, advokasi. Awareness tuh lebih kayak kalau kita tahu brandnya, terus lihat di ad, social media, TV, itu kan pada saat kita ngeliat orang itu ngeliat dari awal kan. Nah, interest atau consideration adalah di mana dia mulai menimbang-nimbang nih. Oke, produk A bagus. Kayak apa sih edukasinya, lihatnya dari mana. Biasanya dia udah mulai nge-search information. Purchase, of course, dia udah mulai beli. Retention, nah retention ini fokus ke gimana setelah dia beli, dia mau tetap lebih tahu nih tentang produk kamu. Dia ngeliat website kalian di FAQ-nya, dia menggunakan loyalty program kalian, atau mungkin dia mencari community yang menggunakan produk ini. Advocacy adalah saat dimana dia udah loyal banget, jadi nggak usah pakai promotion apapun, dia akan dengan senang hati men-share informasi mengenai produk kalian. Nah, customer journey ini dimulai dari awareness hingga advokasi. Nah, kalau di bagian bawah ini kalian bisa ngeliat ada namanya sales journey. Sales journey itu kan, jadi perjalanan sales itu dimulai dari awareness sampai lebih ke purchase aja. Tapi kalau customer journey itu dia lebih panjang lagi. Jadi sampai gimana kamu bisa memastikan brand kamu tuh tetap top of mind dari customer dan tetap dipakai kembali. Gitu. Next. Nah, ini adalah 3 touchpoint utama yang customer lakukan. Pasti sebelum membelikan atau sebelum menggunakan. Jadi gimana sih mereka find out about your brand gitu. Biasanya kan pasti lewat iklan, billboard, social media, online reviews, and so on. During adalah apa sih setelah kita tahu nih, setelah customer tahu apa yang mereka akan lakukan. Pasti kan dari brand atau dari company maunya dibeli dong produknya. Jadi biasanya nih during ini dari di mana tempat point of sale kalian, apakah dari website atau e-commerce atau toko offline, atau mungkin kalau misalnya untuk brand B2B yaitu mereka mulai ngobrol sama customer atau sales team kalian atau call center kalian. Nah, after ini adalah di mana apa yang akan mereka lakukan setelah membeli. Ini seperti contoh kayak product support, newsletter, and then apakah mereka akan melakukan semacam customer feedback surveys. Gitu. Next. Nah, pada saat kalian membuat customer mapping, pasti harus tahu dong dari produk kita siapa sih pembelinya kira-kira. Nah, untuk produk yang baru atau brand baru, pasti kan kalian masih ada trial and error kan. Let's say kalian punya brand makanan, maunya sih targetnya untuk ibu-ibu, but you don't know kalau ternyata untuk anak-anak Gen Z tuh makanan kalian tuh favorite juga. Jadi untuk mengetahuinya, bagi brand yang baru mulai atau mulai memarketkan produk kalian, pasti kita akan survei atau interview. Nah, essentialnya it's good to have kayak bikin kira-kira 3 target persona yang akan kamu pasarkan, karena mungkin itu sesuai dengan produk kamu, atau kamu bisa tes nih, oh ternyata dari yang tadinya harus produknya cuman mungkin untuk ibu-ibu aja, ternyata malah lebih laku ke bapak-bapak juga. Itu kan you don't know unless you create an example of buyer persona. Nah, caranya itu dengan
survei dan interview, dan apa aja sih data-data yang kita perlukan, yaitu ya pasti harus tahu demografi, personal background, goals mereka apa, goals dari customer ini, challenge-nya apa, kenapa produk kamu itu menjadi solusi dari challenge mereka. Terus gimana produk itu akan sesuai dengan kehidupan mereka gitu. Dan tentu saja penggunaan media touchpoint-nya kayak dia pakai social media apa, terus dia ada role sebagai apakah pengguna aja atau dia juga influencer kayak gitu. Ini atau mungkin juga ada informasi mengenai ada nggak sih barrier to purchase yang kira-kira akan mereka hadapi dengan produk kalian. Maksudnya barrier to purchase ini tuh example kayak misalkan brand makanan dan kalian offline store kan, tapi karena COVID ini kan nggak bisa beli offline, jadi itu akan menjadi barrier to purchase. So you have to make sure buat orang-orang ini dapetin gitu produk kalian, which is kalian harus mulai masuk ke online, something like that. Ini contoh aja example custom buyer persona yang bisa kalian buat, yaitu bisa dibagi kayak ada Andi si Gen Z, Ben and Family yaitu yang family with kids, atau Tasha and Kids yaitu yang mom with kids. Gitu. Next. Nah, setelah kalian mengetahui buyer persona kalian, tentu saja kalian akan mengaktifasikan kan, kayak oke nih kita udah tahu dan let's say gue mau brand apa sih user tuh menggunakan produk gue. Nah, activation ini dimulai pada saat user baru atau customer baru ngelihat nih ads kalian terus kayak ada aha moment, oh oke, ada produk ini menarik seperti sesuai kayak gitu. Jadi di activation ini di saat dimana dia sudah mulai terpapar dengan brand kalian, mungkin melalui iklan dan dia mulai membeli, atau let's say kalau misalnya untuk brand digital yang punya aplikasi, dia mulai download dan sign up ke produk kalian. Salah satu untuk nge-boost activation ini adalah dengan onboarding process. Ini adalah contoh untuk produk aplikasi atau teknologi. Kalau misalnya aplikasi bisa aku jelasin dikit. Let's say pasti kan kalau download app itu harus ada user onboarding. Kalau misalnya kita tahu lihat nih kalau bikin aplikasi kayak suka ditanya ini sukanya apa, pilihan topik apa kayak gitu. Terus untuk memudahkan user kelihatan nih mengkomplit produk onboarding ini, kita pakai yang namanya semacam ada visible progress. Jadi kelihatan nih kayak survei lah, pasti kan ada kelihatan survei ini akan berakhir let's say 5 menit lagi. Terus karena user itu sangat suka reward, it's very nice to give reward atau insentif untuk user-user ini gitu. Jadi gunanya onboarding proses untuk user ini adalah untuk figuring out gimana sih cara menggunakan produk kalian. Dan kalian juga bisa tahu nih kira-kira roadblocks atau tantangan apa yang mereka akan kira-kira hadapi di masa depan mengenai penggunaan produk kalian. Kalau ini kan contohnya untuk aplikasi. Nah, jadi mungkin kalau untuk brand-brand yang offline, let's say brand mobil atau mungkin brand mobil kali yang mahal karena nggak semua orang itu membeli setiap hari kan mobil. Jadi biasanya untuk activation-nya adalah let's say dia udah sampai di toko retail mobilnya, aktivasinya adalah oke ini ada sales team yang langsung datengin dan let's say memberikan tour untuk mobil-mobil itu. Nanti setelah tour dia pasti akan menimbang-nimbang, terus nanti dari salesnya akan kasih questionnaire atau nanya-nanya. Itu adalah salah satu onboarding proses juga. Jadi onboarding proses itu nggak harus semuanya digital karena tergantung dari produk dan brand kalian gitu. Tentunya untuk B2C dan B2B itu kan akan berbeda. Kayak begitu. Next. Nah, ini mungkin ada example customer journey untuk beli mobil. Kita bisa ngeliat di bagian kiri atas, ini customer-nya namanya Emotional Eric. Dia kalau mau beli mobil ini tuh emotional, jadi dia suka nih beli sesuatu yang estetik dan bisa meningkatkan status dia. Dan senarionya Eric ini baru pindah ke kota tertentu dan dia lagi mau nyari mobil untuk secara fun aja dan bisa digunakan untuk dia commuting kerja. Nah, dia pasti akan tahu nih ekspektasinya dia
mau ngapain sih, dia mau compare nih mobilnya, terus tentu saja harus ada foto-foto yang bagus, dan ada nggak sih demonstrasi atau kita harus, atau si Erik harus ke tokonya langsung. Jadi biasanya ini adalah customer journey dari si Erik ini. Nah, jadi customer journey ini emang agak ribet sih, bukan ribet tapi agak complicated. Jadi membayangkannya itu nggak plek-plekan dari textbook, as in dia akan awareness, dia akan consideration, lalu dia akan beli, karena semua customer pasti berbeda. Tapi in the end kan ada kira-kira nih poin-poin yang penting yang akan keluar, seperti biasanya orang akan consider, oke, buka-buka website gitu kan, oke, menarik. Terus mulai dia explore di let's say explore nih, oke, di website Honda mobil ini bagus, tapi gimana kalau website di brand-brand lain gitu, kayak di BMW atau di Tesla, dia akan mulai membandingkannya. Terus setelah membandingkan, tentu saja dia akan milih nih, dan akan datang let's say ke dealernya buat tes untuk mencoba beberapa mobilnya. Gitu. Setelah tes dan dia mulai tanya-tanya lagi, lihat lokasi, lihat price and everything, baru mulai dia negotiate and decides on a car. Jadi emang flow-nya tuh agak complicated karena every person is always different kan. Tapi in the end kan nggak mungkin kalau kita bikin customer journey untuk setiap orang. Let's say pembeli kalian itu sehari 100 orang. Untuk bikin customer journey 100 orang kan agak impossible. Tapi kalian udah mulai bisa mengkira-kira untuk 5 tipe customer kalian tuh gimana. Kalau misalnya produk kalian lebih banyak dibeli sama ibu-ibu, ya pasti kira-kira ibu-ibu akan gini nih, nggak akan berbeda jauh kayak gitu. Makanya dia agak ribet dan agak harus trial and error kadang, karena ini melihat customer atau personal experience langsung gitu. Makanya pas di awal aku jelasin kenapa sih bikin buyer persona itu penting. Jadi kita bisa kira-kira bayangin, oh kalau pembeli ini tuh ada gini. Jadi cara untuk menavigasi, untuk meng-service mereka adalah seperti ini. Kayak gitu. Next. Nah, gimana sih caranya customer mengetahui informasi kalian? Ini adalah lebih ke bagian before. Jadi kan kalau misalnya beli produk atau penggunaan produk itu kan nanti in the end dari company masing-masing kan. Karena jadi aku kurang tahu apakah kalian dari B2B, B2C. Jadi aku akan menjelaskan gimana sih customer ini akan mengetahui kalian, which is the before touch point-nya. Next. Oke, ini adalah stage dari lead marketing funnel. Jadi sebetulnya untuk customer itu pasti kan dimulai dari awareness, consideration, conversion, lalu retention. Jadi dari yang kerucutnya paling segitiga paling besar, lalu mengerucut ke lebih kecil. Awareness tuh kayak kalian pasang iklan terus disebarin, which is mau mendapatkan reach atau orang bisa lihat sebesar-besarnya. Nah, untuk melihat itu kan dia harus customer harus melakukan kegiatan kan. Apakah dia klik website, apakah dia sign up, apakah dia telepon, which is masuk mulai ke consideration. Lalu setelah itu conversion, which is membeli, itu adalah target utama. Dan untuk consumer journey yang udah full lagi setelah membeli, diharapkan pasti brand mau si customer ini balik lagi dan membeli lagi. Gitu. Next. Nah, ini adalah contoh lebih ke digital marketing channel. Ini aku akan rantu cepat aja karena ini a bit technical sih. Jadi nanti kita bisa share presentation deck-nya untuk kamu pelajarin lebih lanjut. Ini jadi digital marketing itu dibagi menjadi paid channel sama on channel. Paid channel itu yang berbayar, pasti udah pernah lihat lah, iklan Instagram, iklan Facebook, Google search engine marketing gitu, atau mungkin ada ads, display ads atau video ads. Kalau in terms of on channel itu lebih ke content marketing, jadi website konten kalian, social media marketing gimana sih website social media kalian tuh ada kontennya apa aja, email marketing lebih ke newsletter. Next. Nah, ini adalah beberapa matriks yang important. Jadi matriks adalah untuk mengukur seberapa suksesnya performa dari campaign atau digital ads kalian. Tuh, jadi untuk lihat progresnya gimana, terus apakah targetnya tuh sesuai yang dicapai atau tidak. Next.
Ini glossary aja, jadi mungkin lebih technical, nanti bisa di-share seperti aku jelaskan. Jadi glossary yang digital metrics yang umum itu adalah reach, impression, views, clicks. Untuk reach dan impression ini lebih ke fase awareness. Jadi kan kalau awareness itu semakin banyak orang yang dicapai, semakin bagus. Views atau clicks ini udah masuk consideration, di mana setelah orang itu masuk lihat iklan terpapar di kalian, dia akan ngeklik nih, itu purchase order atau install untuk aplikasi. Dia setelah klik masuk ke website kalian atau ke e-commerce kalian, lalu membeli. Nah, untuk engagement and view engagement ini lebih ke pada saat kalian melakukan sesuatu di social media, ada nggak sih aksi lainnya? Kayak dia share, likes, atau komen. Engagement ini lebih ke fase consideration. Untuk viewability ini matrix yang untuk awareness gimana sih caranya impression yang dilihat oleh pengguna. Impression ini tuh kayak seberapa banyak ads itu disebar gitu. Jadi let's say ada 1,000 impressions. Next. Ini kenapa digital matrix itu penting. Jadi untuk sekarang ini karena digital udah sangat besar, untuk marketers atau untuk tim marketing kalian sangat penting untuk nge-track matrix yang penting. Yaitu kalau vanity, maksudnya aku dengan vanity matrix adalah matrix yang bagus, dia angkanya gede, tapi dia nggak memberikan bukan real result, tapi lebih kayak hasil yang jelas gitu. As in kayak impression, banyak orang yang lihat, 1 juta orang ngelihat ads kalian. Tapi ada yang lebih baik lagi yaitu CPC atau cost per clicks. Dari ads kalian berapa orang sih yang ngeklik gitu. Jadi dibagi angkanya. Tuh. Let's say untuk ada juga namanya vanity to clicks. Jadi orang lihat nih ada dari iklan kita ada 1.000 orang yang ngeklik iklan kita. Tapi dia cuma ngeklik aja gitu. Nah, dari klik ini berapa orang yang bisa memberikan order gitu. Jadi dari klik ini ternyata ada yang kita ngitung cost-nya untuk per ordernya. Let's say dari 1.000 orang ngeklik, nanti 50% yang order gitu. Jadi kita ngitung dari cost per ordernya. Next. Ini adalah general aja untuk kalau bikin media planning. Jadi let's say untuk brand mulai nih dari udah tahu mau launching produk, udah bikin customer journey-nya, personanya let's say ibu-ibu atau bapak-bapak. Oke, terus kita mau promosiin di digital, gimana nih fasenya untuk si ibu atau bapak ini? Kita bikin lagi dari mulai awareness, consideration, and conversion. For example, mungkin kita mau bikin digital focusing ke video di YouTube, Facebook, dan Instagram. Yaudah dari fase awareness kita punya video 15 detik, kita akan target ke let's say moms and yang family. Nah, ini ada beberapa flow-nya. Jadi let's say kalau misalnya orang nonton, tapi dia nggak ngeklik apapun nih ke website kalian, gitu. Kalau nggak ngeklik, berarti kan kita harus nge-retarget mereka ke consideration. Let's say kalian punya video yang beda, yang lebih simple, yang dengan message-nya langsung straight to the point untuk beli gitu. Kayak sudah ada produk makanan terbaru, harga diskon murah, kayak gitu. Kita nge-targetnya di video di 6 second ini. Lalu ternyata dengan video yang straight to the point itu, si orang-orang ini ngeklik dan dia akan langsung masuk ke bagian conversion, yaitu ke produk page kalian, kayak gitu. Ini ada, mungkin ini bisa nanti dicek ulang, karena ini lebih ke general, kayak misalnya gimana kita melakukan media planning pas di touch point yang sebelum to get like the customer itself gitu. Jadi biasanya kalau contohnya aku masukin YouTube Ads, Facebook sama Instagram aja karena lebih general gitu. Jadi ini ada beberapa fasenya. Nah, ini selain itu kenapa nih ada YouTube-nya ada 2 gitu. Kenapa kita perlu memberikan for example video 15 second terus kedua 6 second. Ini adalah untuk nge-retargeting. Maksud retargeting adalah biasanya kan kita ngasih iklan. Terus 15 detik, panjang banget. Terus ada ceritanya tentang brand kalian, ada filosofinya. Mungkin customer sekarang nggak tertarik dengan informasi itu gitu, tapi dia nonton let's say cuma 3 detik terus bosan. Ya udah,
kalau kalian tahu si orang 3 detik ini ternyata bisa kalian target lagi, kalian share, kalian papar lagi nih dengan video yang 6 detik yang langsung straight to the point, beli produknya. Gitu, dengan harapan dia akan ngeklik dan langsung masuk ke website kalian dan untuk beli. By the way, kalau aku kecepatan bilangin ya. Soalnya agak teknikal, takutnya bingung. Enggak sih, bisa lah. Oke, next. Nah, dari setelah kita aku share mengenai digital media planning, terus kenapa sih ada social commerce sekarang? Nah, pada saat COVID ini kan kita semua berubah dari offline ke digital. Dan salah satu yang tren yang semakin tinggi ini, dulu kan let's say kita e-commerce, orang-orang di e-commerce, tapi sekarang orang sudah move ke yang namanya social commerce, which is customer kita buy langsung produknya langsung dari social media. Next. Ini mungkin kalau bisa aku share aja, kalau Indonesia itu let's say tahun lalu, daripada banyak banget kan tren beli makanan di Instagram atau order makanan di WhatsApp kayak gitu, kayak misalnya kita ngebantu teman kita masak jualan makanan dan kita belinya langsung let's say dari Instagram atau setelah dari Instagram kita langsung WhatsApp dia, itu which is the name of the social commerce. Jadi intinya social commerce itu process of selling product directly on social media. Kalau ada yang bingung social commerce sama e-commerce bedanya apa? Nah, social commerce kan ini belinya dari social media, e-commerce ya belinya dari e-commerce, belinya dari Lazada, Tokopedia. Jadi ada website tersendiri gitu. Nah, jadi untuk social commerce ini dari produk discovery sampai research itu semua berlangsung di social media. Let's say either di WhatsApp, di Facebook, di Instagram gitu. Dan untuk Indonesia sendiri, menurut berdasarkan data, 64% consumer itu purchase produk in social commerce daripada di e-commerce. Dan kemudian salah satu platform yang paling sukses, especially di Indonesia, adalah WhatsApp. Makanya kalau orang-orang ngecek itu suka ada nih sekarang brand-brand pakai namanya WhatsApp Business. Kita ngeklik apa mengenai brand itu, let's say di Instagram. Terus kita mau tahu nih, berarti kita ngeklik link yang di profile kan. Terus ada tulisannya, ayo ngobrol sama customer service di WhatsApp. Pas kita ngeklik, dan dengan landing page-nya ke WhatsApp Business dari brand tersebut. Next. Nah, contohnya apa sih brand-brand social commerce ini? Namanya disebut tuh direct to consumer brand or DTC in social commerce. Ini ada beberapa contoh aja sih, lebih ke brand lifestyle ya. Jadi Scarlett Whitening ini contohnya dia produk kecantikan wanita. Nah, dia gimana sih cara masarin produknya? Dia tuh merekrut orang-orang tuh via WhatsApp dan Instagram. Jadi mereka fokus belinya tuh kalau orang order itu di WhatsApp. Jadi ada review juga. Terus members yang udah jadi WhatsApp membersnya bisa order yang lebih banyak dengan harga lebih murah, for example, di WhatsApp mereka gitu. Ada juga di tengah For Hero Beauty, ini lebih ke produk kecantikan. Dia tanya-tanya nih followersnya lewat Instagram, terus dia send questions and everything dengan landingnya juga ke WhatsApp. Kalau banner ini untuk bapak-bapak yang suka, yang sibuk cari bukan sibuk tapi nggak ada waktu buat cari razor gitu, alat cukur. Nah, dia namanya let's say banner, dia on demand, jadi ya udah buka Instagramnya aja, terus nanti ordernya let's say mereka transfer ke WhatsApp bisnis mereka gitu. Jadi mereka ngorder lewat WhatsApp using the chatbot untuk manage customer request dan customer order. Tuh, sebetulnya produk ini banyak banget, ini hanya beberapa contoh yang aku share. Next. Nah, bagaimana sih WhatsApp ini align in the marketing funnel for your brand? Next. Nah, di mana sih WhatsApp ini in brand's mind? Berdasarkan data, WhatsApp adalah third most active social media in 2020. Dan WhatsApp ini tuh ada nih beberapa di consumer's mind. Jadi dia bisa dimasukin ke fase interest atau consideration, purchase, pada saat mereka mau beli, dan retention, as in kalau mau nanya-nanya customer service. Dan tentu saja pakai WhatsApp itu accessible and affordable for the brand itself. Next.
Ini ada example end user experience-nya. End user maksudnya aku sebagai pengguna. Jadi pastinya end user atau pengguna akan connect ke brand WhatsApp account dengan number yang di paired-nya. Terus nanti WhatsApp Chatbot Solution ini jadi customer trusted business solution-nya atau kayak the first phase sumber utama customer ini akan nanya gitu sebagai mencari informasi. Kemudian WhatsApp API paired with chatbot ini pastinya kan kalau misalnya customer nanya-nanya dari brand sendiri mesti sediain kan pertanyaan dan pasti ada nih jawaban-jawaban yang udah mulai technical atau mulai otomatis lah kayak buka jam berapa toko ini atau cara order ini beli di mana yang hal-hal informasi yang sebetulnya sistem aja yang ngejalanin chatbot aja gitu teknologi saja yang jalanin daripada kalian menggunakan customer people which is a bit high cost. Tuh, jadi mulai nih dia si chatbot ini ngambil konten atau ngambil data dari brand kalian yang akan digunakan sebagai informasi yang akan ditarik oleh si chatbot. Dan tentu saja untuk chatbot ini agar customer tetap berinteraksi, tentu saja ada ya hal-hal yang kalian bisa lakukan. Saya memberikan insentif gimana sih biar ada daily interaction-nya. Masa dari dia udah selesai nanya berhenti di situ aja. Kita mau memastikan apakah dia puas atau enggak gitu. Mungkin ada survei atau mungkin juga ada nanti diskon kalau misalnya setelah dia beli nanti ngisi survei berikutnya. Gitu. Jadi how this chatbot or the WhatsApp will help your brand and interaction throughout all phases dari awareness hingga consideration hingga purchase. So, next. Mungkin langsung aku kasih example aja kayak campaign. Jadi daripada terlalu technical, ini ada contoh kita buat ada WhatsApp chatbot campaign for hijab brand buat produk-produk bukan mukena hijab. Jadi apa sih challenge produk ini? Let's say ada produk hijab A, dia mau memberitahukan mengenai produk knowledge mereka yang hijab ini nih sustainable, apalagi kalau waktu bulan Ramadan bagus banget nih pakai sesuatu yang sustainable karena mungkin tidak merusak lingkungan or something like that. Dan untuk campaign ini karena produk kalian hijab pasti targetnya kan wanita-wanita yang menggunakan hijab. Nah, kemudian apa sih insight atau opportunity dari produk kalian gitu di market? Pastinya kan let's say tahun ini karena semua fokus ke sustainable, hijabers itu penggunaan yang fokus ke sustainable produk itu meningkat. Dan karena hijab biasanya orang-orang suka beli di offline atau kayak let's say di Tanah Abang untuk harga murah, mereka masih banyak kan di offline belum move ke digital gitu. Dan let's say karena produk kalian ini berbeda, jadi fokusnya ke sustainable, jadi kalian adalah produk brand sedikit brand yang memiliki produk hijab, sustainable hijab. Nah, apa sih solutionnya untuk media kalian gitu dari strategi and execution? Jadi kita bikin fase dari awareness, consideration hingga conversion. Tentu saja karena kalian produk baru, terus mau memasarkan produk knowledge kalian mengenai sustainable produk ini. Jadi kita let's say pasang digital placement, digital ads misalnya di YouTube, Facebook, and publisher, yaitu berupa artikel. Lalu gimana sih untuk masuk ke fase consideration and conversion? Kita karena for example nih lagi Ramadan 2021 nggak mungkin kan jualan di offline, ya udah bagaimana kita collaborate dengan chatbot solution buat nge-convert ibu-ibu hijab ini yang udah terpapar dari ads digital gitu dengan memberikan pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka which is more ke lower funnel menggunakan live chatbot tersebut gitu. Lalu creative assets ini contoh dari aset-aset yang kalian mau punya aja sih. Untuk awareness pasti kalau bikin YouTube, let's say punya ada video 30 second, 60 second. Untuk artikel, kalian nulis artikel, atau untuk gambar-gambar lainnya, kalian ada juga nih stok foto atau video di social media. Nah, ini contoh example result yang diharapkan lah biasanya. Gitu, for example, untuk fase awareness-nya, kalian udah bisa reach 5 juta orang, 5 juta moms di Jakarta gitu, dengan dapat let's say 100 million impressions
dan kalian mendapatkan artikel share on social media. Nah, untuk ke fase mulai consideration conversion-nya, karena kalian pakai chatbot, jadi nah dari yang awareness ini nih, artikel shares on social media ini, ternyata pas diklik mereka masuk ke chatbotnya gitu. Jadi kayak oh dari artikel and everything ini generate over 50,000 clicks and everything gitu. Terus pada saat udah masuk, nah ibu-ibu ini nih mulai nih ngobrol di chatbot ini gitu. Jadi dihitung kayak let's say ada berapa interaction, berapa WhatsApp komen apa namanya tulisan-tulisan itu gitu. Dan tentu saja yang paling dibutuhkan adalah dari semua incoming chat interaction ini, berapa sih yang kita bisa track dari book consultation, atau mungkin kalau consultation ini lebih kayak ke hijabers, atau ke berapa yang langsung masuk ke website kalian untuk beli produk itu. Dan tentu saja karena chatbot ini kan berarti kan kalian brand secara nggak langsung mendapatkan PII data, atau kayak unique information mereka, which is name, email, atau phone data, yang bisa kalian target lagi dan gunakan kembali untuk di campaign berikutnya. Gitu. Next. Ini contohnya flow untuk campaign si hijab brand ini. Jadi yang pertama di kiri itu, let's say first party data, kalian punya nih kontak-kontak informasi dari customer kalian dari plan sebelumnya. Kedua, let's say second party data dari Facebook audience, karena kalian kan masuk ke Facebook. Terus langsung masuk ke kanan, ada nih media campaign yang bagian awareness, itu ada ads di Facebook, Instagram, YouTube gitu. Setelah mereka ngeklik, mereka masuk ke WhatsApp chatbot, which is yang diharapkan adalah si ibu-ibu bakal nanya nih mengenai hijab produk ini. Kalau mereka puas, lalu nanti di direct either dia ke landing page yang conversion bagian kanan, atau kalau belum dia akan balik lagi ke WhatsApp chatbot ini. Nah, di mana sih WhatsApp chatbot ini konten-kontennya? Tentu saja kalian akan di bagian orange ini akan udah menyiapkan informasi-informasi ini yang sesuai dengan target market kalian dan tentunya menjawab semua pertanyaan dari customer. Jadi untuk campaign ini dimulai fasenya itu adalah interest atau consideration hingga conversion or purchase. Untuk WhatsApp chatbot ini, WhatsApp ini dimasukin ke fase consideration. Kenapa consideration? Karena kita mau target orang-orang baru, which is kita mulai lagi dari bagian ads, which is di bagian kiri ini, lalu dia ngeklik, which is mulai nih si ibu-ibu nih nge-consider untuk ngecek mengenai produk hijab ini di chatbot dengan nanya-nanya di chatbot. Next. Nah, ini ada lagi example satu lagi, yaitu let's say brand groceries, online groceries. Kita udah ada nih customer-customernya, tapi kita mau bikin campaign baru, yaitu new competition. Karena tentu saja ibu-ibu suka kompetisi. Nah, dengan new competition ini, kita mau targetnya member yang udah ada, dengan kita bikin campaign namanya #momsdailyrecipes gitu. Nah, challenge or objectives-nya apa sih? Karena kita mau bikin campaign masak ini, kita harus mengedukasi customer gitu mengenai recipes competition ini. Jadi flow-nya itu yang diharapkan adalah ibu-ibu masak, ibu-ibu terus kemudian foto, dan dia akan share di social media. Gitu. Nah, insight and opportunity-nya adalah kenapa kita perlu melakukan kompetisi ini? Karena berdasarkan data, masak di rumah itu lagi tren pada saat COVID, tentunya pakai simple recipes. Terus karena COVID ya, mom sekarang udah mulai comfortable buying groceries online gitu. Kenapa kita nggak mengutilize insight dan opportunity ini? Nah, solution-nya gimana sih? Nah, karena kita sudah mempunyai members, dan kita mau campaign-nya buat members aja, nggak perlulah kita target orang-orang baru. Let's say members kita udah 1 juta gitu cukup. Oke, jadi kita mulai awareness karena kita sudah ada WhatsApp Moms Community ini, kita mulai bisa educate langsung mengenai kompetisi ini lewat WhatsApp, for example. Jadi kita blast aja nih informasi ini di WhatsApp yang ada community members kita. Nah, untuk fase consideration and conversion, karena brand maunya banyak orang-orang yang share di moms masak dan share di social media, tentu saja itu user generated content, yaitu konten yang di generate dari user atau aku bikin konten terus di-upload gitu.
dan itu posting di sosial media. Nah, apa aja sih kreatif aset yang perlukan? Ya, biasanya untuk promosi cocok lah Instagram, foto, infografik, gitu. Dan tentu saja aset WhatsApp-nya juga, karena untuk share competition kan nggak cuman tulisan aja, harus ada sesuatu yang menarik. Nah, apa sih result-nya? Karena outcome utama adalah moms sign up the campaigns, and then kita mau user-generated content, which is moms masak-masak di-share. Jadi, for example, let's say dari 1.000 members moms di community WhatsApp kalian, ada 100 moms yang sign up buat campaign ini. Nah, dari 100 moms ini, ternyata kita bisa mengenerate 500 foto masak yang menggunakan hashtag Moms Daily Recipe ini di Instagram. Jadi, di mana penggunaan social commerce or the WhatsApp ini adalah dari phase awareness, lalu masuk ke consideration. Next. Nah, ini contoh flow-nya. Jadi, first party data kita, karena kita punya community members yang ditaruh di WhatsApp, tentu saja data utamanya WhatsApp community members itu, si moms itu. Ya udah, kita mulai blast nih WhatsApp, campaign WhatsApp blast. Contohnya nanti ada message, yuk ibu-ibu, sekarang kita kompetisi masak, join dengan klik link ini yang ada di WhatsApp gitu. Pada saat user klik, dia masuk ke dapat nih informasi tambahan lagi dari si chatbot ini buat sign up, terus isi Google Form or anything that you want them to fill out. Terus yang untuk menjadikan dia sebagai confirm participant. Nah, setelah confirm participant, tentu saja diharapkan adalah si partisipan ini menggunakan hashtag Moms Daily Recipe ini dan dia posting social media. Nah, biasanya di bagian confirm participant ini kita juga perlu untuk brand, let's say kasih insentif nih, kenapa sih? Oke, dia udah sign up. Nah, kenapa as a moms harus foto gitu? Saya bakal dapat apa gitu ibu-ibu ini gitu. Biasalah dikasih hadiah, or let's say, yuk ibu-ibu kalau dari posting sebelum tanggal ini nanti dapat hadiahnya lebih besar gitu, atau mungkin nanti akan ada jadi masuk ke leaderboard untuk brand kita, macam itu. Jadi untuk fase ini, untuk campaign ini, di mana sih social commerce or the WhatsApp experience for the campaign Moms Daily Recipe, yaitu dari mulai awareness, karena kita mulai masuk, karena pada saat awareness atau share mengenai informasi campaign ini, kita lihat community members kita, lalu baru masuk next ke consideration. Tuh, next. Nah, apa sih ya informasi umum yang biasanya dicari orang untuk either di WhatsApp chatbot itu? Pastinya yang biasa ada mengenai customer service, product information, online store. Ini adalah beberapa general questions yang akan orang-orang tanya gitu. Jadi sebetulnya chatbot ini nih lebih ke membantu customer service kalian menjawab questions yang generik atau sebetulnya bisa diulang lagi itu dengan cepat dan in a timely manner, jadi mengurangi human error, dan tentu saja kalau ada komplain apa lebih cepat di solution gitu. Okay, next. I think that's the end of my presentation sih. Thank you. I hope I'm not too fast ya. Okay, thank you so much Sabrina. Sebentar. Oke, so thank you so much Sabrina for the insightful talk. Banyak banget tadi insight yang kita dapatkan dan planning format juga yang kita bisa gunakan langsung untuk bisnis kita dari presentasi yang Sabrina berikan barusan. Sebelum kita lanjut ke question and answer, tadi kan Sabrina udah memberikan banyak banget inspirasi dan cara-cara brands dapat menggunakan WhatsApp untuk menjadi sebuah tool untuk menambah dan mempertahankan customer. Sekarang sambil Sabrina mempersiapkan jawaban, itu karena udah ada beberapa jawaban yang lumayan teknikal nih di chat box, but keep it coming. Odi from Jetis Mobile akan memberikan short presentation yang akan menjelaskan gimana lebih lengkapnya WhatsApp API actually works dan special promotion yang teman-teman bisa dapetin hari ini. Silakan Odi. Yeah, thank you so much, Casey. And that was a great presentation from Sabrina, about marketing funnel and how you can understand the different steps of the funnel and how WhatsApp can be a great tool for you to increase engagement, be it from
and also leads to conversion and juga retention of your users. Ini aku mau share sedikit tentang use case-nya WhatsApp yang udah terimplementasi. Sorry if I can shortly present this. Okay, so teman-teman jadinya untuk WhatsApp API ini kita tuh udah ada use case yang diadopt oleh nama-nama besar seperti Tokopedia. Jadi Tokopedia tuh use case yang mereka adopt untuk WhatsApp API itu mereka tuh menjadikan WhatsApp API sebagai channel untuk end user mereka mendapatkan OTP login, dan dari sini teman-teman juga udah bisa lihat bahwa mereka experience 10% increase in password success rate from traditional channels, dan karena ada 10% increase ini Tokopedia shifts 26% of their one-time password validation ke channel WhatsApp, di mana channel WhatsApp ini memiliki 58 higher delivery rate. Jadinya hal-hal seperti ini, it's technological advantages that you get from your traditional channels yang membuat kenapa WhatsApp API ini menjadi produk unggulan ya, produk unggulan untuk marketers kita sekarang. Another example from a well-known brand juga BCA. BCA tuh mereka memakai WhatsApp untuk salah satu campaign mereka highlighting their auto lease. So they bundled Instagram ads with click to WhatsApp ads, di mana di click to WhatsApp ads ini BCA customer akan langsung terkonek oleh customer service agentnya BCA, di mana dari campaign ini mereka tuh experience 23% increase in leads generation compared to other campaigns, dan mereka mendapatkan 5 times more conversations about the auto loan program yang mereka emang push, dan ini karena ini mereka generate 43 more website traffic than other channels juga. So it's these types of metrics, these types of growth that you can definitely experience ya ketika teman-teman di sini mencoba memakai WhatsApp API sebagai solusi di sehari-hari teman-teman. Dan karena ini kita tuh ada special promo for today, kita tuh di Jatis Mobile ada program THR nih, karena kan kita udah selesai pada Ramadan, jadinya kita ada program yang kita mau present ke teman-teman di hari ini, yaitu tebas harga reguler, di mana ini diskon gede-gedean dari harga reguler kita sampai 45% untuk push notification. Di sini juga gratis biaya setup dan juga bisa mendapatkan free maintenance fee ya. Dan untuk teman-teman yang paling cepat mendaftarkan ke program ini, ada juga chance to win Samsung A5 ya di situ. So this is like a great program that we're giving to you guys just for this event. Nah, untuk special price-nya yang bisa dilihat, we have free startup fees. Jadinya kalau misalnya aku mau explain, programnya itu bisa aja untuk dengan program yang one push, which is one-way messaging, or push with omni-channels. So push with omni-channels itu adalah yang box ungu sama box biru. Nah, nanti di sini aku juga ini juga bisa di-share ke teman-teman ya deck ini untuk harganya sekalian, di mana setupnya untuk hampir semua komponen di sini tuh free, kecuali yang push sama omni-channel cluster kita, yaitu itu diskon dari 20 juta ke 5 juta only, dan maintenance fee-nya juga diskon gede-gedean. Maintenance fee untuk push only diskon 76%, dan maintenance fee untuk push omni-channel C Pro kita tuh diskon 85%, and push cluster diskon 56%. So this is a great deal that we are offering to you guys, and if you guys can contact nanti directly contact our sales team, we can help you guys set up for WhatsApp. I think that's all from my side. Thank you so much.
Awesome. Okay, thank you, Odi. Okay, so let's go back to Shabrina. Tadi teman-teman bagi yang mau THR ekstra dari Jatis, it's such a good deal. Itu dipangkas harganya kayak 15 jutaan gitu ya, Di. So if you guys want some THR from Jatis, bisa hubungi Jatis di chat box itu ya. Udah aku kirim linknya. Okay, Shabrina, let's go back to the question. Oke. Oke, Kita ini banyak dari banget atas pertanyaannya. ya. Let me ask the questions dulu ya. Mas Wondo, kalau boleh untuk yang pertanyaan pertama itu dielaborasi lebih banyak, karena saya kurang mengerti pertanyaannya. Tapi langsung ke pertanyaan kedua, untuk pemilihan KOL dalam digital marketing strategy, apakah tanya dari impression dan follower saja yang banyak, atau aktif dengan followernya untuk engage? Sebaiknya nggak harus yang followersnya banyak banget, tapi it's better to have them engage. Karena kan kita belum tentu nih semakin banyak followers, biasanya kan orangnya semakin nggak jelas nih. Jadi semua orang kan, maksudnya semua audiens itu akan di situ. Nah kita nggak tahu apakah audiens itu semua kira-kira sesuai dengan brand kita atau enggak. Jadi lebih baik tuh yang engagement-nya lebih tinggi dibandingkan followersnya gitu loh. Jadi bukan lebih tinggi, tapi oke, kalian mau ngambil yang mikro gitu atau yang cuma 100.000 followersnya, dan ternyata 100.000 followers ini pas nge-post foto si influencer ini nggak ada yang nanya-nanya gitu, buat apa? Kan tujuannya kan kalian mau si KOL ini menjawab pertanyaan kan gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kita nge-post influencer yang cuma 10.000 doang gitu, ada 100 nih yang komen gitu, which is itu lebih menguntungkan karena si influencer ini bisa timbal balik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan brand kalian gitu. Dan untuk pemilihan call ini juga biasanya nih pertanyaan lanjutannya biar langsung aja, kalau pemilihan call ini mendingan bayar mahal atau bayar murah? Nah ini tergantung lagi ke brand masing-masing. Kalau kalian punya budget mahal silahkan, tapi lebih baik sih kalian maksimalkan seefektif apa si influencer ini, karena kan in the end yang digunakan adalah sales kan. Apakah si influencer ini bisa menarik menarik followers mereka untuk masuk ke website kalian atau membeli gitu loh. Jadi buat apa sebetulnya kita paksain dengan budget gede pakai artis yang gede tapi dia nggak memberikan sales ke kalian gitu. Jadi biasanya brand kan suka, aduh kok influencer kecil sih nggak terkenal gitu. Tapi ternyata dengan influencer kecil aja udah memberikan sales gitu. Buat apa kita bela-belain pakai let's say Dian Sastro gitu, tapi nggak memberikan sales kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin siapa? Mungkin dari Mas Aan. Ini sering banget nih pertanyaannya. Untuk set buyer persona, tadi kayak misalnya satu emotional Eric gitu kan ya. Kita straight ke satu buyer persona aja atau brand-brand bisa menggunakan more than one persona? Tentu saja lebih baik bikin more than one persona. Karena let's say, mungkin aku nggak tahu sih brand kamu, mungkin brand kamu ini bikin launching produk hand sanitizer. Tentu saja hand sanitizer yang bikin yang menggunakan bukan ibu-ibu atau bapak-bapak saja gitu, tapi banyak banget kan orang tuh. Jadi lebih baik bikin lebih dari satu buyer persona. Dan dari buyer persona ini kita juga bisa ngecek kalau ibu-ibu ini beli hand sanitizer di mana sih? Apakah lebih ke warung atau ke toko kayak Alfamart? Atau ternyata kalau anak-anak muda yang Gen Z ini beli hand sanitizer di TikTok. Aku nggak ngerti caranya, tapi dia cari informasi itu ke teman-teman di TikTok gitu. Jadi penting banget punya beberapa persona. Nggak usah banyak-banyak sih, let's say 3 atau 4 aja cukup gitu. Karena kan kalian juga mau ngecek nih, siapa sih pembeli kalian. Oke, berarti going on to Aan's second question, berarti perlu bikin persona based on different products ya? Masing-masing produk harus ada different persona kan ya? Mungkin kalau beda-beda digabungin buyer persona, produknya beda. Kayak sampo untuk wanita dan sampo pria tentunya buyer personanya beda. Kayak gitu. Oke. Thank you, Syap. Next. Thanks, Mas Aan. Sebelum kita ke pertanyaannya Gegi, aku pengen jawab dulu nih pertanyaan dari Rido, karena lebih technical. Odi, would you be able to answer this question? Jadi pertanyaan dari Rido adalah, apakah data chat
yang diterima oleh bot dapat dimanfaatkan untuk proses marketing analysis. Terus mungkin itu dulu kali. Oke. Iya sih, sebenarnya karena data chat yang data yang kita dapatkan dari chatbot, yaitu data interaksi end user dengan chatbot, itu kan akan semuanya trackable ya. So all of the users' actions within the chat itself is a trackable action, di mana dari situ kita bisa memilah-milah what is the important key points on the conversation that leads to either falling off the funnel or leads to more engagement gitu. Oke, semoga menjawab ya Rido. Ini ada pertanyaan satu lagi yang sering ditanya orang juga. Supaya lebih engaging, interaksi botnya itu bisa terlihat natural nggak ya, kayak manusia? Iya, that's definitely something yang sangat bisa ya. Karena sekarang the ability of chatbots right now in Indonesia is pretty spectacular. Di mana chatbot tuh bukan cuma bisa berbahasa Indonesia, tapi bisa juga berbahasa bahasa daerah gitu. Dengan di Jatis Mobile sendiri kita punya beberapa partner chatbot yang bisa multiple languages within its chatbot dan bisa reply ke end user dengan everyday language gitu. Jadinya serasanya kita tuh ngobrol dengan human being, tetapi sebenarnya itu semuanya chatbot. So itu sangat possible sih sekarang. Dan itu kita sudah implementasikan di banyak klien untuk WhatsApp API kita sekarang di Jatis Mobile gitu. Okay. Alright, thank you Odi. Okay, berarti next question from Gigi. Thank you Gigi for the question. This is for both Odi and Sabrina ya. Buat startup atau small business yang masih baru dalam tahap introduction, yang ditambah fundingnya juga masih struggling, menurut kalian apakah lebih baik SEO yang organic, unpaid, atau yang paid promotion kayak ad? Dan seberapa powerful paid ad? Maybe Odi can add how WhatsApp can actually help the small businesses. Yeah. I think definitely for startup yang within masih awal-awal banget ya, di mana funds are tight, kita tuh harus bisa memakai semua tool yang available oleh kita. Jadinya semua tool yang salah satunya yang available kan adalah WhatsApp API kan. Dan teman-teman udah lihat harga WhatsApp API itu benar-benar murah banget deh. It's very affordable channels for you guys to engage with your customers, maupun itu di enterprise level ataupun di startup yang emang funding tuh masih tight ya. Jadinya itu kita harus pintar-pintar dan kita harus berani explore other options, other tools that is available for us di situ sih. Okay, thank you Odi. Sabrina, would you like to add to the question? Yes, oke. Tadi pertanyaan itu kan kalian masih startup, jadi funding or like budget is very tight kan. Menurutku kalau dari kacamata marketing atau media planning, lebih baik itu fokus ke yang everything is unpaid. Maksudnya kalian genjor-genjorin nih dari word of mouth, penggunaan kayak social media and everything. Dan kalau let's say ads, let's say mau pakai Instagram Ads gitu kan, Instagram Ads itu kan sistemnya kayak kalian harus semakin banyak kalian bayar, semakin besar reach yang bisa didapatkan. Semakin besar let's say targetnya di Indonesia, di Jakarta gitu, biasanya biayanya akan lebih besar kalau ngetargetnya let's say 5 juta orang dibandingin cuman let's say 100 orang gitu. Jadi I would say try to find out who's your target audience and market first gitu. Kalau ternyata kecil, yaudah, dan focusing di that small customer itu aja gitu, nggak usah langsung ke mass gitu. Jadi make sure using all the budget itu in a wisely way. Jadi jangan ala promotion gitu, karena kan kalau itu kan bocor ya duitnya, udah bocor, terus ternyata cuman orang ngelihat aja gitu, nggak ngeklik. Nah, kayak gitu. Dan salah satunya lagi tight budget, mungkin bisa juga digunakan kayak produk-produk atau yang bukan produk, marketing yang lebih less cost gitu. Kayak let's say fokusin ke community, building the community itself gitu. Let's say pakai bikin membership gitu di WhatsApp, or kayak ngumpulin orang-orangnya. Or for example, social media aja gitu, ngepost and everything. And then heavily on engaging, using the
post as a way to engage with your future customers instead of kalian buang-buang duit di ads yang gede gitu. Karena in the end kalian harus tetap ada kan gitu. You need the money to do like all the operation gitu. Jadi do it very wisely and cost effective sih. Oke, thank you. I hope it helps sih. Soalnya karena kan di brandku aku pegang let's say brand Unilever yang duitnya udah nggak berseri. Cuman untuk startup, don't kayak FOMO dengan brand-brand lainnya yang ada ads di sini, ada ads di sini gitu. Tapi pastiin aja target kalian apa. Terus gimana kalian bisa merge target audience itu hingga membeli produk kalian in a easy and simple way gitu. Kadang malah yang easy and simple lebih kejual sih. Ya nggak? Yeah. Gak usah ribet-ribet. Totally agree. Easy and simple all the way. Oke. Kayak paling gampang, paling menjual. Semoga membantu ya, Gigi. Oke, for the next question, ini teman-teman kita masih ada 30 menit lagi by the way. Kita singkat dan padat banget ya presentationnya. But feel free to add more questions kalau ada, bagi yang belum clear. Jangan malu-malu. Sebelum kita next question lagi, I think I would like to ask Odi maybe. Karena banyak orang yang di sini mungkin belum terlalu familiar sama WhatsApp and how they can use it for the business kan, Di. So, what is actually the unique part about WhatsApp sih? What is so unique about WhatsApp compared to misalnya pakai Instagram atau Facebook gitu? Okay. Untuk from my perspective, what's unique about WhatsApp API is how customizable solusi ini ya kalau misalnya solusi ini diimplement kepada bisnis teman-teman. Karena ini tuh berbasis API, jadinya solution yang akan di-pair oleh solusi WhatsApp ini itu bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya teman-teman tuh butuh solusi WhatsApp ini di-pair oleh chatbot AI karena kita perlu menjawab semua pertanyaan customer kita, karena kita perlu chatbot ini juga untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian, itu bisa. Atau misalnya kita mau pair solusi WhatsApp ini dengan omnichannel, itu juga bisa karena kita mau eskalasi satu tiket ke customer service agent, that's very much possible. Kita mau di solusi ini dikemas dengan tiga-tiganya juga bisa, jadinya ada solusi WhatsApp, ada solusi chatbot, ada solusi omnichannel. It's very much possible. Or misalnya kita cuma mau salah satu atau antara dua itu. Atau misalnya kita mau ada payment gateway juga karena kita udah memakai misalnya we are a GoPay user or an OVO user already within the business. So it's a product that is very much customizable to the business needs. Di situ sih. That's number one. Number two, I think what's totally unique about WhatsApp is that WhatsApp is in everyone's top of mind kan. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang different user demographics for your business to understand your customers, everyone that we know, be it dari misalnya dia male, female, old or young, are they blue collar workers or white collar workers, everyone is on WhatsApp, especially in Indonesia. Jadinya it's a great way for you to reach your customers without having to educate your customers to be on the platform gitu kan, because everyone is using it, everybody uses it on a day-to-day basis. It's their first application that you probably open on your phone gitu kan. So I think those two things is what makes WhatsApp very powerful. Yeah. Number three, again, is price, because it's a very competitive price compared to other traditional methods of communication. In order for you to reach scale, that's why WhatsApp API is definitely a great product for you guys. Gitu. Okay, thank you so much, Odi. Anyway, ini beneran nggak ada lagi yang mau nanya pertanyaan nih. Maybe before aku aja yang nanya. Oh, oke, silakan Sabrina. Gini aja, kan tadi yang siapa tadi? Aku nggak tahu nih Mas Gigi atau Mbak Gigi. Kan di kamu ini kan startup small business gitu, masih baru. Nah, mungkin Mas Odi bisa tambahin nih. Oh, kalau startup, let's say mau pakai chatbot, biasanya questions apa sih yang ditanya gitu sama calon customer, or let's say di WhatsApp chatbot ini perlunya stepnya ngapain aja nih biar let's say chatbot atau solusinya tuh berhasil gitu sampai orang mau beli.
So aku jadi bikin pertanyaan sendiri. Yeah, it's totally fine. Bagi. Kalau untuk chatbot sendiri sih, kalau misalnya kita pair solusi chatbot within WhatsApp, ya kita harus define usually what is your frequently asked questions within the company, within the business. Misalnya brand itu ada frequently asked questions A, B, C, D, berarti frequently asked questions A, B, C, D ini harus dimasukkan ke chatbot dengan skenario untuk customer service agent atau untuk skenario inquiry. Nah, biasanya not all the questions can be answered via chatbot. That can totally happen. That's why within the end of the chatbot journey, kita ada solusi escalation to customer service agent, di mana itu akan automatically create ticket untuk customer service agent tersebut, dan customer service agent tersebut juga mendapatkan visibility atas pertanyaan sebelumnya di user ini ya. Dan customer service agent tersebut juga biasanya mendapatkan previous history ticket. Jadi misalnya dari minggu lalu si user ini mendapatkan pertanyaan yang berbeda atau yang sama. Jadi customer service agent itu juga tahu gitu tentang ini semua. So that's for inquiry. Untuk purchase, what's great about chatbot in purchase is that chatbot definitely bisa menjadi salah satu outlet untuk mengeluarkan menu-menu tertentu ya, misalnya produk atau produk portfolio yang dipunyai oleh bisnis itu tersebut. Dan produk portfolio itu bisa dalam bentuk berbagai macam media. Kalau dalam WhatsApp API itu bisa dalam bentuk PDF format, itu bisa dalam bentuk video. So when the end user ask the questions about product related questions, karena dia itu ada niat untuk membeli produk tersebut atau membeli jasa tersebut, itu bisa langsung di-share ke user lewat berbagai macam media tersebut. Jadi bisa lewat video, bisa lewat PDF, bisa juga a much more common way of interaction adalah membuat link to a microsite. Jadinya microsite untuk brand tersebut juga bisa di-leverage lewat gateway WhatsApp gitu. Those are usually the most common ways ya untuk satu brand tuh bagaimana sih handle inquiry dan juga bagaimana sih enable purchasing lewat WhatsApp via chatbots. Hopefully that answers your questions. Nice. Yeah, something that I'm surprised with WhatsApp is juga kan biasanya satu bisnis itu punya banyak admin WhatsApp ya. Kalau pakai WhatsApp API itu tuh semua terintegrasi di satu tempat, di satu dashboard, dan semua tiket itu bisa dijawab gitu. Jadi bisa lebih dimonitor oleh suatu brand. Okay, finally there are other questions. From Mas Aan ada pertanyaan, pernah nggak sih ada kejadian buyer persona yang kita set ternyata nggak sesuai dengan actualnya? Terus akhirnya kita switch buyer persona itu dari result yang kita dapetin. Gimana tuh, Syap? Should we set the buyer persona first or follow the market? Tentu saja ini semua bisnis pasti merasakan ini sih, udah set buyer persona, target audience ini, ternyata bukan yang itu. Ini pasti akan kejadian banget gitu. Dan switching buyer persona it's fine karena kan in the end it's a persona, it's not the buyer itself kan. So you're trying to find out bener nggak sih buyer gue tuh personanya kayak gini. Kalau ternyata salah, setelah melakukan tes dan melakukan campaign itu, ya udah baru dibenerin. Makanya banyak banget gitu. Ntar akan kejadian yang kayak kamu harus set up new buyer persona atau kayak oh ternyata audience gue yang beli ini bukan ibu-ibu malah bapak-bapak gitu. Kok bisa gitu? Nah pasti bapak-bapak customer journey-nya kan beda lagi. Nah itu di set up lagi. Karena in the end what matters is what the market thinks, what the market wants kan, and who's the market itself gitu. Kalau ternyata produk kalian udah heavily targetnya buat ibu-ibu, mau gimana pun caranya, kalau yang tetap pakai laki-laki, ya kalian secara langsung harus nge-follow gitu, somehow gitu. Kecuali emang nanti kalian bikin sesuatu solution yang emang ternyata ibu-ibu suka kayak gitu sih. Gitu. Terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya, how it helps sih menjawab. Kalau dari Mas Bintang ya, gimana cara mengontrol pengeluaran agar sesuai matriks?
Biasanya sih kalau mengontrol pengurus sesuai matrix ini biar nggak over budget, udah di make sure sih budgetnya berapa dulu gitu. Jadi jangan over budget aja. Kalau bisa kalian ternyata cuman punya duit 10 juta, ya udah 10 juta aja, nggak usah lebih gitu. Dan biasanya kadang try to spread the budget gitu. Let's say kalian bikin campaign 3 bulan gitu. Kalian mau promosi produknya 3 bulan, ya udah sebulan 3 juta, 3 juta, 3 juta. Dibandingin dan ini udah dikontrol dari awal, dibandingin kalian kayak masukin aja 10 juta di awal gitu loh. Nanti 2 bulan terakhirnya kosong gitu. Jadi kadang media planning dan campaign ini dimulai juga dari budget kalian gitu. Sebisa mungkin kalian udah ngontrol budgetnya dulu baru mulai ngeplan gitu. Yeah. Kalau nggak ada budget ya udah tulis aja nggak ada budget, bikin aja nggak ada budget. Nah gimana kok nggak ada budget? Ya udah cari cara yang bisa gratis gimana pun caranya. Gitu sih. Oke, semoga membantu ya Mas Bintang. Ini terang banget ya Odi dibandingkan kita. Siapa? Yeah, right Okay. now it's pretty dark in Depok, jadinya ini light from the light source. Oke. Ada ring light-nya dia, ada ring light-nya. Ada ring light-nya. Kita masih ada 20 menit lagi nih sebelum ending. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Mumpung these experts are here with us. Meanwhile, I would like to launch a poll. Mohon bantuannya teman-teman, mohon feedbacknya untuk event hari ini. What do you guys think? And how can we do better for the next event? Sama, if you guys are interested in trying WhatsApp API, feel free to type yes. Nanti mungkin akan ada dari pihak Jatis yang bisa bantu langsung kirim informasi secara jelas kepada teman-teman. Kita nanti dari Jatis Mobile bisa bantu itu semua sih nanti. Iya. Oke, ini aku juga ada sedikit information. Ini kan masterclass, seperti yang teman-teman udah tahu, kita ada beberapa series dan besok akan ada satu event lagi. Dan eventnya itu khusus tentang effective ways to increase and retain customers on a budget. Jadi tadi Gegi yang menanyakan soal budget, small business startup, silakan datang besok karena ada Mbak Tina dari Bukalapak dan Mas Randy dari M-Target, and Odi will be there too. And it's gonna be more interactive, more talk show format. Jadi I hope you guys can come. Kalau mau, kayaknya teman-teman di sini udah pada register ya karena udah hadir di sini today. But anyway, feel free to spread this event to your friends if you feel like today's event is useful. And another upcoming event is Digital First Conference on 3rd to 5th June. Di sini kita akan membawakan topik-topik tentang all things digital, dari modern workplace, how to use technology to help automate your business and elevate, transform your business, all of those digital first ideas. Feel free to join us here too. Kalau mau join bisa di bit.ly /apiaridfc 2021. Dan ini adalah charity event yang 100% profitnya akan didonasikan ke YCAP Foundation dan Generation Girl. Oke, so thank you so much. Ini kembali lagi kepada pertanyaannya. Dari Ira, menurut Kak Syap, seberapa detail idealnya untuk suatu buyer persona? Tadi aku udah share sih di slide yang tadi, pasti harus ada of course lah background kayak gender, terus age, terus kira-kira backgroundnya apa, terus habis itu ada apa sih pain points mereka, kayak kenapa mereka perlu produk kalian gitu, kenapa produk kalian itu sesuai untuk brand, untuk solusi untuk pain point si customer itu. Terus tentu aja pasti lokasi kan, kayak apakah dia di urban atau di desa, terus income life sesuai, karena kalian bisa tahu nih kalau produk kalian harganya 10.000, ya mungkin semua orang bisa masuk ini, tapi kalau income gitu kayak ses C atau ses D 10.000 bisa aja besar bagi mereka. Jadi itu kalian bisa ngelihat tuh buyer personanya kayak gimana. Sedetail mungkin sih kayaknya ya. Tapi nggak perlu terlalu pusingin, karena kan in the end what matters is not your buyer persona but your real customer kan. Kalau ternyata kalian bisa kalau ternyata buyer persona kalian agak melenceng dikit, ya nggak apa-apa, bisa dibenerin aja. Buyer persona sometimes everything's only on like a deck or marketing deck. What matters pas kalian udah interaksi
langsung sama customer kalian, udah ngobrol langsung, udah ketemu langsung gitu, siapa sih yang membeli kayak gitu. Jadi sedetail mungkin bisa, tapi nggak terlalu nggak terlalu dipusingin lah. Gitu. Oke, thank you Syap, semoga Gitu. membantu ya Ira. Ini ada mungkin last question dari Mas Wondo. Ini juga I'm interested sih. Dari digital marketing, turunan yang biasanya ke offline event agar engage langsung dari customer. Apabila kita masih ketemu dengan salah satu brand yang masih mengadopsi cara ini, bagaimana cara mengarahkan kliennya agar meyakinkan mereka? Ini berarti dari ads digital marketing itu di digital, terus kan ke offline event kan, jadi langsung engage sama customer, which is ngobrol langsung. Kalau masih ketemu dengan saudara brand, maksudnya mengarahkan kliennya agar meyakinkan mereka. Mas Wondo boleh, mungkin bisa Iya. bisa di-unmute aja Mas Kita Wondo masih untuk ketemu menjelaskan satu brand. pertanyaan. Kayaknya ini balik ke engagement sih. Kalau misalnya kita sebagai brand mau communicate to our user kan, it's all about engagement kan, and how clearly we can. Oh ya. Iya, silakan Mas Wondo. Bahasanya ya. Yes. Jadi biasanya kan yang kita temuin tuh memang kadang-kadang kebetulan kan saya ini kan lebih ke offline event biasa, tapi sekarang saya jalanin untuk virtual event juga gitu. Cuman balik lagi, kadang-kadang yang saya temuin itu adalah klien-klien yang memang bergerak di activation. Memang berjalannya dari mulai digital marketingnya mereka secara campaign, tapi balik lagi kan kadang kita temuin adalah tipikal brand yang memang mereka pengen lihat langsung secara engage-nya seperti apa. Itu loh yang kadang memang terkendala bagi kita untuk menerangkan mereka bahwa seperti ini loh. Ini secara campaign tadi kan sudah jelaskan bahwa penjabarannya dari mulai awareness sampai endingnya seperti apa. Tapi balik lagi mereka selalu mengadopt, apalagi kita bertemu dengan orang marketing dan sales gitu loh. Itu yang selalu terkendala buat kita untuk meyakinkan mereka supaya bukan berpindah haluan tapi meyakinkan mereka berjalan dengan same way gitu maksudnya. Itu sih. Thank you. Oke, Sabrina, did you get the question? I think sih, aku coba aku iterate ulang kali ya. Jadi sekarang itu kan lebih favorite untuk bukan campaign, promosi yang digital. Terus habis itu nanti masuk ke offline event kan. Orang-orang salesnya nih yang langsung interaction. Tapi klien kalian atau brand kalian ini lebih suka kalau tetap ketemu langsung, ya kan? Atau customer kalian lebih suka ketemu langsung. Nah, itu gimana? Benar kan? So, aku tadi agak internetnya agak down dikit sih, jadi aku agak skip. Iya. Gitu, ya. Kalau kayak gitu, try to use like the digital, tapi kalau tetap klien maunya offline atau tetap interaksi langsung, dan mungkin aku nggak tahu produk kamu apa, Mas Wondo, tapi mungkin let's say yang ke B2B atau yang benar-benar heavily technical, jadi nggak semua orang bisa langsung beli dengan cepat. Itu ya berarti tetap diadain gitu orang yang offline-nya, yang customer service-nya atau sales team-nya. Karena they're the one who will convince them more. Dan I hope I answer your questions. Karena let's say orang beli makanan tuh gampang banget. Oke. Aku ulang dikit kali ya. Journey dari consumer yang produk B2B dan B2C pasti beda. Kalau let's say B2C kan, let's say orang beli makanan gitu. Ya orang gampang aja ngeluarin duit buat ngeluarin makanan itu 10.000 gitu. Kalau ternyata nggak enak, ya udah orang 10.000 doang. Tapi let's say produk kalian harganya 1 juta atau 10 juta. Yang which is needs more convincing kenapa ini sesuai untuk kebutuhan mereka. Kenapa mereka harus rela menginvestasikan duit 10 juta mereka untuk memberi solusi mereka gitu. Apa yang bisa dari solusi atau produk kalian memberikan kehidupan yang lebih baik gitu dengan produk itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya let's say dari produk atau dari klien mereka
klien kamu Mas Wondo masih mau fokus yang offline, maybe it's because of the product itself and maybe it's because also the customer journey yang lebih cocok ke offline juga. Jadi harus ada di mix antara yang digital dengan offline-nya gitu sih. I hope it answers sih, karena kan in the end tetap kalau interaksi langsung atau beli itu kan rasa kepercayaan ya kalau kita membeli sesuatu kepada brand atau kepada orang gitu. Jadi tetap harus di mix sih, digital and then offline-nya. Kan nggak mungkin juga kan Mas, kalau beli rumah gitu semuanya dengan informasi dari digital. Ya udah klik aja gitu beli 2M gitu. Kan agak-agak tidak masuk akal gitu. Pasti orang tuh mau ketemu dulu, ada rasa percaya dulu, lihat dulu, pastiin dulu nih hoax atau enggak gitu sih. I hope that answers your question sih. Jadi emang customer journey untuk B2B, B2C dan tipe produknya tuh kayak apa pasti akan berbeda. I hope it answers sih, karena aku agak internetnya jelek tiba-tiba. I think that's a really good answer, Syab. Jadi untuk jawaban bagi Mas Wondo itu sebenarnya depending on the brand lagi ya. Apakah kebutuhan mereka memang offline untuk meyakinkan customer atau enggak gitu. Oke, semoga menjawab Mas Wondo. Apakah ada lagi yang mau menanyakan pertanyaan kepada Syabrina atau Odi? Kita masih ada 9 menit lagi sebelum kita tutup. Silakan bisa di-unmute langsung aja juga. Mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya. Atau mungkin Syabrina bisa tutup event ini dengan memberikan, I always like to do this, kayak Odi and Syabrina, can you give one... Oh, kita kena di spotlight, oh my God. One simple tip for all of these people here, what they can do today to improve their customer relationship. One simple tip. Mas Adi dulu kali. I think one simple tip, maybe I have 2 tips here. One is we have to be open to technological advancement that is available in the market. We have to try new things, dan juga if it breaks, then we have to build them again gitu. Especially sebagai people in marketing, it's better to learn from your mistakes and grow instead of like selalu dipertimbangkan untuk satu action gitu ya. Nah, makanya I like this phrase that I just thought of, like we have to move fast, make mistakes, and grow even faster. So I think that's my class message for this. Nice. Yes. Okay, thank you, Odi. Syabrina? Mungkin last message ya untuk, let's say kan topiknya kita customer journey planning. Try to be open, karena kan gini, kalian punya bisnis, it's like your baby kan. Kayak gue tahu nih baby gue harusnya gini, jualannya kayak gini, but you never know what the market wants gitu. Jadi try to be open-minded. Kalau ternyata harus pivot atau berubah mengikuti market, it's okay. Because in the end, mau seberapa bagusnya produk kalian, brand kalian, gitu. Itu sih. Gimana caranya produk atau brand kalian ada selama mungkin. Sama terakhir, ngomongin tadi juga mengenai budget. Use your budget wisely. Terlalu banyak digital marketing atau solution gitu, terlalu banyak gitu. Tapi just choose the best one for example 1,000 customers gitu, yang your most loyal customers. Karena in the end 1,000 loyal customers ini yang akan menjadi word of mouth kalian, yang menjadi loyal, yang menjadi ambassador kalian gitu. Once you only serve this 1,000 and they keep repeating, keep buying, keep ngomongin, share ke teman-teman kalian, it's worth it to just focus this 1,000 and then they will do the rest for you gitu sih. I love Jadi it. nggak usah besar-besar sih. Thank you, Syabrina. Let me just summarize. Jadi tadi dari Odi, jangan, please be open-minded. Coba aja hal-hal baru, teknologi baru, software baru. Coba aja WhatsApp API yang belum pernah coba. Mana tahu it works for your customer. Terus tadi kata Syabrina sebenarnya mirip-mirip juga. Try to just market it and try to market it focus on a simple, smaller audience yang lebih loyal. Kalau mereka memang suka sama produk kalian, pastinya mereka akan menjadi advocate untuk brand kalian dan mulai marketing ke teman-teman mereka gitu.
Okay, so thank you so much, Sabrina and Odi, for today's discussion. Thank you so much, Jatis Mobile, for presenting this event. Let us take